Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita rahmat serta kesempatan untuk terus belajar pada mata kuliah perencanaan pembelajaran biologi, yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Dwi Gusparani MPD. Dan pada kesempatan pagi hari ini, di mana kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah mereka yang berjudul Media dan Sumber Belajar. Baiklah, untuk materinya akan langsung disampaikan oleh materi. Persilakan. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Konita Lutfia. Apa yang dimaksud dengan media pembelajaran? Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Maksudnya yaitu media pembelajaran sebagai alat pendukung untuk menyampaikan sebuah materi pembelajaran sehingga terciptanya proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan sumber belajar. Sumber belajar merupakan semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar ataupun kompetensi tertentu. Contohnya seperti LKS, paket, LKPD, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media dan sumber belajar. Jenis-jenis media dan sumber belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu media audio, media visual, media audiovisual, dan media multimedia dan media realita. Selanjutnya yaitu media audio. Media audio adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan ataupun kata-kata maupun non-verbal, bunyi-bunyian dan vokalisasi. Contohnya seperti radio, MP3, laboratorium bahasa, lagu, dan lain-lain. Media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Contohnya seperti PPT, gambar, grafik, foto, peta, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual disebut juga sebagai media video. Video merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Adanya unsur audio memungkinkan siswa untuk dapat menerima pesan pembelajaran melalui pendengaran, sedangkan unsur visual memungkinkan menciptakan pesan belajar melalui bentuk visualisasi. Contohnya seperti video pembelajaran, film, televisi, dan sound. Selanjutnya ada media multimedia. Media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap seperti animasi, multimedia, sering diidentikan dengan komputer, internet, dan pembelajaran berbasis komputer. Sedangkan media realita yaitu media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan seperti binatang, spesimen, herbarium, dan lain-lain. Jenis-jenis media dan sumber belajar. Jenis-jenis media dan sumber belajar ada 6. Yang pertama yaitu media audiovisual diam seperti slide. Yang kedua yaitu audio semi gerak seperti tulisan bergerak bersuara. Yang ketiga yaitu media visual bergerak seperti film bisu. Yang keempat yaitu media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak, dan foto. Yang kelima yaitu media audio seperti radio, telepon, pita audio. Dan yang terakhir yaitu media cetak seperti buku dan modul. Yang terakhir yaitu kriteria pertimbangan pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama jelas dan rapi, yang kedua bersih dan menarik, yang ketiga cocok dengan sasaran,
Yang keempat, relevan dengan topik yang diajarkan. Yang kelima, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, praktis dan luas. Yang tujuh, berkualitas baik. Dan yang terakhir, ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. Baiklah, itulah materi tentang media pembelajaran yang telah disampaikan oleh pemateri. Jika teman-teman ada tidak dipahami selama proses penyampaian, maka akan dibuka tiga sesi pertanyaan, tiga pertanyaan untuk teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza Safira. Izin bertanya kepada kelompok materi, yaitu apa yang menyebabkan sebagian guru tidak menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih kembali. Silakan. Baiklah, saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya yaitu media apa yang cocok digunakan untuk kurikulum merdeka saat ini? Juga ada satu lagi dari yang ditanya, dipersilakan. Silakan. Saya Priyanto, ini bertanya kepada pemateri. Pertanyaan saya, bagaimana memilih kriteria sumber belajar yang baik sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, sudah terkumpul tiga pertanyaan dari teman-teman sekalian. Baiklah, akan saya ulangi beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Oke, di antaranya pertama yaitu pertanyaan dari Siti Nurhaliza yang bertanya tentang apa yang menyebabkan sebagian guru itu tidak bisa menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan dari Ibu yang menanyakan tentang media apa yang cocok digunakan untuk kurikulum merdeka saat ini. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan dari Priyanto, yaitu bagaimana memilih kriteria sumber belajar yang baik sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran ini. Baiklah, untuk pertanyaan tersebut akan diberikan kesempatan kepada pemateri untuk mencari serta menjawab. Oke, sudah saatnya sekarang pemateri akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama yaitu pertanyaan dari Siti Nurhaliza akan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurhaliza, di mana pertanyaannya yaitu apa yang menyebabkan sebagian guru tidak menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Karena dalam membuat media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, materi, dan strategi pembelajaran yang diajarkan dalam membuat media tersebut. Kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena hal tersebutlah guru cenderung malas membuat media pembelajaran. Terus yang kedua, sebagian guru kadang berpikir bahwa media pembelajaran itu barang yang canggih ataupun mahal. Padahal media tidak selalu canggih dan mahal. Nilai tertinggi dari sebuah media bukanlah terletak pada kecanggihannya, apabila kemahalan harganya, melainkan terletak pada efektivitas dan efisien dalam membantu proses pembelajaran. Terus yang ketiga, tidak bisa atau takut menggunakan ataupun gagal teknologi. Masih banyak guru yang gagal dalam menggunakan teknologi. Lalu yang keempat, tidak tersedia media di sekolah. Tidak tersedianya media di sekolah menjadi alasan guru tidak menggunakan media. Terlebih jika sekolahnya di daerah-daerah pelosok yang terbatas dengan fasilitasnya. Lalu yang terakhir, kebiasaan guru yang mengandalkan metode ceramah. Bagi guru yang pandai bicara, mengajar dengan mengandalkan ceramah mungkin saja bisa menarik perhatian siswa, namun tidak semua guru memiliki kepandaian berpidato yang mampu memikat seluruh siswanya. Lagi pula tidak semua materi cocok dengan metode ceramah. Ada juga yang harus menggunakan media untuk menyampaikan materi pembelajaran agar siswa lebih mengerti dalam materi tersebut. Oke, sebagai jawaban dari Kanita, pertanyaan dari Nurhaliza, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau begitu bagaimana saudari Nurhaliza? Apakah jawaban dapat dipahami? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari
Hidayati akan langsung dijawab oleh saudari Wanita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari ini. Di mana pertanyaannya yaitu media apa yang cocok digunakan untuk kurikulum Merdeka saat ini? Media yang cocok untuk kurikulum Merdeka saat ini seperti media visual, media audiovisual, alat peraga dan film animasi. Kalau media visual itu bermaksud untuk memfokus indera penglihatan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, misalnya seperti poster, foto, grafik, dan lain-lain. Terus media audio, peserta didik dapat melatih fokus indera pendengarannya pada materi pembelajaran yang diajarkan. Misalnya seperti menghafal nama-nama ilmiah, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu media audiovisual. Media ini membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran jadi lebih mudah. Banyak sekolah yang menggunakan video sebagai media pembelajaran, mulai dari video pengetahuan, video penjelasan, video dokumenter, film, dan lain-lain. Lalu ada alat peraga. Guru juga bisa menggunakan alat peraga untuk memperagakan suatu pengetahuan agar mudah dimengerti. Misalnya alat peraga 3 dimensi untuk menjelaskan bangun ruang, torso, untuk menjelaskan bagian tubuh manusia. Lalu yang terakhir ada film animasi. Media pembelajaran ini akan memberikan efek yang menyenangkan untuk ditonton, dapat menarik perhatian peserta didik sehingga materi yang disampaikan lewat media pembelajaran ini dapat lebih mudah dan dicerna dan dipahami oleh peserta didik. Misalnya film animasi Hataroku Saibu yang menceritakan tentang apa yang terjadi pada sel tubuh manusia. Baiklah, itulah jawaban dari Wanita terkait pertanyaan dari ini. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, bagaimana ini dengan jawabannya? Apakah bisa dipahami? Dan ini cukup bisa dipahami. Terima kasih kembali. Oke, pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan dari Ulfarianto akan dijawab langsung oleh Wanita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ugo. Di mana pertanyaannya yaitu bagaimana memilih kriteria sumber belajar yang baik sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Lalu yang kedua yaitu sumber belajar untuk tujuan pengajaran. Maksudnya sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti dan sebagainya. Lalu yang keempat sumber belajar untuk memecahkan masalah. Maksudnya sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar serta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang terakhir yaitu sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya itu sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, dan strategi penyampaian pesan atau penyampaian materi pembelajaran. Oke, itu jawaban dari Wanita terkait pertanyaan dari Indra. Bagaimana teman-teman? Apa ada yang ingin menambahkan? Baiklah, jika cukup, bagaimana Ulfarianto? Apakah jawaban dari Wanita dapat dipahami? Berterima kasih atas jawabannya, saya rasa cukup dan dapat dipahami. Dan terima kasih kembali. Oke, untuk semua pertanyaan sudah terjawab. Maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri terkait materi hari ini dapat kita pahami dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Oke, adapun kesimpulan pada latihan hari ini yaitu media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, perhatian, kemauan siswa sehingga mendorong proses pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah sebuah sumber baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberikan fasilitas berupa kemudahan bagi siswa. Kemudian jenis media dan sumber belajar meliputi media audio, media visual, media audiovisual, media multimedia, dan media realita.
Kemudian yang terakhir yaitu kriteria media pembelajaran yang baik yang perlu diperhatikan dalam sebuah proses pemilihan media, yaitu jelas, rapi, bersih, dan menarik, cocok dengan sasaran, relevan dengan topik yang diajarkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran, praktis, luas, dan tahan, serta berkualitas dan ukurannya sesuai dengan lingkungan pembelajaran. Baiklah, saya akhiri proses presentasi pada hari ini. Saya mewakili kelompok yang melakukan presentasi, memohon maaf jika terjadi kesalahan.